Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan masyarakat Indonesia masih percaya dengan hal berbau mitos. Salah satunya adalah mengenai benda pembawa sial yang ada di rumah. Banyak mitos yang menyelimuti benda pembawa sial ini jika berada di sebuah rumah. Keberadaan beberapa benda pembawa sial yang membawa kerugian untuk anggota keluarga. Untuk itu, keberadaan benda yang membawa sial ini harus segera dijauhkan dari rumah. Hal ini menghindarkan anggota keluarga dari kesialan dan kerugian. Apa saja benda pembawa sial tersebut? Simak video ini sampai akhir. Benda pembawa sial yang harus segera disingkirkan yang pertama yaitu jam mati. Anda mungkin lupa untuk membuang jam saat mendapati jam tersebut mati. Bahkan beberapa orang akan membiarkan jam mati tersebut dalam jangka waktu yang lama. Padahal, menurut mitos jam dinding yang mati merupakan salah satu pertanda buruk bagi keluarga. Konon, jam dinding mati ini disimbolkan dekat dengan kematian. Tak hanya itu, hal ini pun dapat membuat anggota keluarga terjebak dalam kebiasaan dan tak bergerak maju untuk menjalani hidup. Mitos ini semakin mencekam jika jam yang sudah mati tiba-tiba menyala, yang berarti kematian semakin dekat. Yang kedua, cermin rusak. Tak hanya jam dinding mati saja yang disebut sebagai pembawa sial, cermin rusak juga termasuk dalam pembawa sial. Cermin rusak sendiri mempresentasikan hal buruk menurut kepercayaan orang terdahulu. Dalam kepercayaan bangsa Cina, cermin rusak bisa mengundang kemiskinan datang ke rumah Anda. Cermin yang rusak dianggap sebagai penghalang rezeki untuk masuk ke dalam rumah. Cermin rusak secara logika pun berbahaya untuk penghuni rumah. Cermin rusak bisa saja melukai kaki atau tangan Anda. Untuk itu, ada baiknya dibuang atau diganti. 3. Kursi goyang. Anda pasti sering melihat kursi goyang dalam film-film horor. Siapa sangka jika kursi goyang ini termasuk salah satu benda pembawa sial yang harus segera Anda singkirkan. Benda ini dianggap bisa menghadirkan setan dan roh-roh jahat. Mitos ini didasari dari beberapa kepercayaan yang menyebutkan kemungkinan tersebut terjadi. Bahkan, menurut legenda Irlandia, ada indikasi sebagai pertanda datangnya roh jahat ke rumah. Jika kursi goyang tersebut bergerak dengan sendirinya, inilah pertanda roh jahat sudah duduk di kursi tersebut. Oleh karenanya, tak mengherankan jika banyak film horor yang menempatkan kursi goyang dalam sebuah rumah. Hal ini disebabkan oleh kursi goyang yang merupakan kursi favorit dari makhluk halus. 4. Guguran daun kering. Jika Anda menanam pohon yang sudah relatif besar, guguran daun kering kerap kali berserak dan menumpuk di halaman rumah. Tahukah Anda jika guguran daun kering termasuk benda pembawa sial? Seringkali Anda membiarkan keberadaan daun kering tersebut dan tak langsung dibersihkan. Anda mungkin beranggapan bahwa hal tersebut tak masalah dan bisa diselesaikan di lain waktu. Padahal guguran daun kering seperti inilah yang kerap mengundang kesialan kepada Anda hingga nantinya menjadi petaka besar. Karena itu, segeralah membuang daun kering ini jika terlihat sudah agak menumpuk. Hal ini selain membuat lingkungan menjadi bersih, rumah pun terhindar dari kesialan. 5. Kalender kadaluarsa. Kalender fisik sekarang ini kerap kali dilupakan. Adanya fitur kalender pada smartphone, kalender fisik terkadang tak diperdulikan. Bahkan barangnya dianggap sering didapat dengan cuma-cuma. Karena sering dilupakan, kalender fisik ini didiamkan begitu saja. Anda akan membuangnya saat Anda mendapatkan kalender fisik pengganti. Kalender kadaluarsa menjadi salah satu benda pembawa sial yang sebaiknya tidak diletakkan di rumah. Pasalnya, benda ini mempersingkat umur dan mengurangi kemakmuran. Tak hanya itu, menyimpan kalender kadaluarsa di rumah bisa mengakibatkan kemalangan. Oleh karenanya, sebisa mungkin untuk membuang barang yang sudah rusak atau tak bermanfaat. 6. Pohon kaktus. Pohon kaktus ini sangat identik dengan nasib sial, menurut kepercayaan orang terdahulu. Duri pada kaktus dianggap sebagai salah satu elemen pembawa sial, bahkan kesialan yang ditimbulkan sendiri bisa bermacam-macam, termasuk bisa membuat bentrok antar anggota keluarga di rumah. Tak hanya tanaman berduri seperti kaktus, tanaman yang sudah busuk wajib disingkirkan segera. Secara nalar, tanaman busuk memiliki bau menyengat yang mampu membuat anggota keluarga menjadi tidak betah. Pada sisi lain, tanaman busuk ini memiliki artinya sendiri. Tanaman yang busuk dipercaya bisa menimbulkan energi di dalam rumah, untuk itu sesegera mungkin untuk membuang tanaman busuk ini. 7. Jaring laba-laba. Benda pembawa sial selanjutnya adalah jaring laba-laba. Jaring laba-laba seringkali tak disadari sudah tersulat di sudut rumah dan bagian ruangan yang memang jarang sekali digunakan seperti gudang.
Saat malas, Anda akan membiarkan jaring laba-laba tersebut dalam jangka waktu yang lama. Namun, jaring laba-laba ini sering dianggap sebagai salah satu benda pembawa sial yang wajib dihilangkan. Menurut kepercayaan orang terdahulu, benda ini dianggap lebih banyak mengundang petaka dan kesialan dibandingkan keberuntungan bagi para penghuni rumahnya. Dari sisi estetika, jaring laba-laba tentu tak elok dipandang. Keberadaannya membuat rumah kotor. Untuk itu, cobalah untuk membersihkan jaring laba-laba di rumah. 8. Keran atau pipa bocor. Pipa bocor merupakan situasi umum yang dapat terjadi dan dialami oleh siapapun. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa dalam kepercayaan orang terdahulu, keberadaan keran atau pipa yang bocor juga dianggap sebagai sumber kesialan yang harus segera diatasi. Menurut prinsip kepercayaan orang terdahulu, kebocoran keran atau pipa dapat menghilangkan energi positif dari dalam rumah. Tidak hanya itu, kebocoran pada keran juga diyakini dapat menyebabkan keluarnya rezeki yang seharusnya berlimpah di dalam rumah. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan. 9. Sarang lebah. Apabila terdapat sarang lebah di sekitaran area rumah, penting bagi kita untuk tetap waspada karena diyakini bahwa itu termasuk dalam hal yang membawa sial. Keberadaan sarang lebah tidak hanya dianggap sebagai pertanda sial, tetapi juga sebagai ancaman yang berbahaya. Secara rasional, kita dapat memahami hal ini karena faktanya sarang lebah seringkali menimbulkan bahaya bagi orang-orang di sekitar kita. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.